Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah materi atau pemaparan tentang matematika bisnis, yang dimana ini adalah sebuah evaluasi tengah semester. Dan di sini saya bernama Miftahudin dengan NPM 10123027, dan dosen pengampu adalah Bapak Farid Hijri Baduruzzaman, Dr. Andes MPD. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang barisan dan deret. Barisan bisa diartikan sebagai rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan ini yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah barisan dinamakan suku. Dan yang deret hitung itu adalah barisan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Nah, ada dua rumus yang digunakan dalam deret hitung. Yang pertama itu adalah nilai suku ke N dari deret hitung. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 sama B. Keterangannya adalah UN itu adalah suku ke 1 atau ke N. A sama dengan suku pertama, B sama dengan pembeda, dan N adalah indeks suku. Jumlah nilai dari semua suku pada deret hitung SN sama dengan 1. 2 yaitu di N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dan tutup kurung B tutup kurung. Keterangannya adalah SN itu sama dengan jumlah hingga suku ke N. Jadi A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu, dinamakan rasio. Bilangan yang membedakan suku-suku deret ukur dinamakan pengganda atau rasio, yaitu merupakan hasil bagi nilai suku terhadap nilai suku di depannya. Nah, ada beberapa hubungan, yaitu hubungan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Pada prinsipnya, sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa kemiringan garisnya atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Berikut ini dicontohkan dua macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Nah, ini merupakan dari cara dui koordinat. Dan dari dua buah titik tersebut dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing dalam kurung X1 atau Y1 dan dalam kurung X2 Y2, maka rumus persamaan linearnya adalah Y dikurangi Y1 strip Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 garis X2 dikurangi X1. Nah, andaikan diketahui bahwa A2 dalam kurung 2,3 dan titik B dalam kurung 6,5, maka persamaan linearnya adalah Y dikurangi Y1 garis Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurang X1 X2 kurangi X1, Y dikurangi X3, dan seterusnya. Nah, ada 4Y dikurangi 12 itu sama dengan 2X dikurangi 4,4Y sama dengan 2X ditambah Y, ditambah 8, Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Cara koordinat dan kemiringan yaitu dari sebuah titik dan suatu kemiringan dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat dalam kurung X1, Y1 dan kemiringan garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah
Y dikurangi Y1 sama dengan B di dalam kurung X dikurangi X1. Dan B sama dengan adalah kemiringan garis atau gradien. Selanjutnya, andaikan diketahui bahwa A dalam kurung 2,3 dan kemiringan garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah Y dikurangi Y1 sama dengan B dalam kurung X dikurangi X1. Dan Y dikurangi 3 sama dengan 0,5 dalam kurung X kurangi 2. Dan Y dikurangi 3 sama dengan 0,5 dikali min 1 atau dikurangi 1. Dan Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Hubungan dua garis lurus. Dalam sistem salib sumbu, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan, yaitu pada bentuk hubungan yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Pencarian akar-akar persamaan linear. Mencari akar-akar persamaan maksudnya ialah menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, menghitung harga dari bilangan tak diketahui atau bilangan anu dalam persamaan tersebut. Pada prinsipnya, sebuah bilangan anu hanya dicari harganya melalui cukup sebuah persamaan. Dua bilangan A misalkan hanya dicari harganya melalui paling sedikit dua persamaan. Tiga bilangan A hanya dapat diselesaikan melalui paling sedikit 3 persamaan, dan begitupun seterusnya. Nah, ada fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat itu adalah suatu persamaan dan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f di dalam kurung x sama dengan ax akar 2 ditambah bx ditambah c, dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a sama dengan 0. Contoh, diketahui fungsi kuadrat disebut juga fungsi parabola. Y sama dengan f di dalam kurung x sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c, yaitu y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Berapa a, b, dan c? Jawabannya simpel, yaitu y sama dengan x2 dikurangi 2x dikurangi 8. Dan a adalah a sama dengan 1, b dan sama dengan min 2, c min 2 maksudnya gini, A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 8. Sesimpel itu adalah jawabannya. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa memenuhi syarat untuk evaluasi tengah semester untuk mata kuliah matematika bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.